gitu. Kalau misalnya kalian mau pindah nih dari sini ke sini, kalian nggak perlu putusin konektivitasnya dari handphone ini. Kalian tinggal pencet FN2, kalian akan balik lagi ke mana? Mana? Oke, selamat datang di video Urban Life lainnya. Kali ini gua akan mereview sebuah produk untuk mempermudah hidup kalian yang punya tablet segede gini atau yang lebih gede lagi. Karena kalau kayak gini kan kita buat ngetik-ngetik atau buat balas WhatsApp tuh agak susah karena layarnya gede ya guys. Oke, kali ini gua akan mereview sebuah keyboard dan mouse wireless yang bisa kalian koneksiin ke tablet maupun handphone kalian, yaitu dari brand Micropack. Inilah dia Micropack iFree Pro 2 wireless 3 modes wireless combo iFree Pro 2. Nah, kayak gini bentukannya. Jadi kalau kalian yang punya tablet mungkin berasa banget kalau kita harus balas WhatsApp atau mau ngetik-ngetik itu agak susah karena layarnya yang kegedean. Ini dihadirkan sebuah produk yang mempermudah itu semua. Jadi kalau kalian mau bikin report atau mau bikin Windows 360 di tablet kalian bisa dengan mudah pakai keyboard ini. Apalagi ini dilengkapi dengan mouse, jadi udah lengkap banget. Bisa membuat tablet kalian serasa PC. Kita coba aja sama-sama, oke? Tapi sebelum gue unboxing, gue mau ngingetin buat kalian semua, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Urban Life agar kita makin semangat buat bikin video seperti ini di kedepannya. Boleh juga tulis di komen barang apa yang harus kita review berikutnya. Nah, kali ini kita akan review dan sedikit unboxing dan sedikit review iFree Pro 2 dari Micropack. Oke, tanpa panjang lebar langsung aja kita buka sama-sama. Sip. Ini dia iFree Pro 2. Di sini ada 3 mode, Bluetooth dan all unit katanya. Kita coba lihat sama-sama aja lah ya, apa aja sih yang bisa dilakukan oleh keyboard mouse ini. Nah. Di dalam box ada box lagi dituliskan Micropack. Nggak tahu kelihatan di kamera atau enggak. Semoga kelihatan lah ya. Terus kita harus keluarin lagi. Oh enggak, ini ada segelnya lagi ternyata. Lalu nah, ini dia Micropack iFree Pro 2 disambut langsung oleh keyboardnya. Buat yang tanya, ini belum mechanical ya guys, bukan mechanical keyboard, jadi nggak bisa digonta-ganti. Nah, ini keyboardnya, lalu dapat mouse-nya juga kayak gini. Lalu dapat baterai. A2-nya ada 1, jadi ini sistemnya dipakai baterai ya guys. Yang satu A2, satunya lagi A3, 2 biji. Kayak gitu, dan juga dapat buku panduan dan kartu garansi kayak gini. Oke, ini gue simpen dulu biar gue tahu cara koneksinya gimana, karena jujur aja ini baru pertama kali pegang. Jadi sama-sama kita ngulik bareng-bareng. Kalau ada kesalahan boleh tulis di komentar apa sih yang harusnya gue lakukan. Oke, pertama ini mouse-nya dulu. Ini mouse-nya kayak gini bentuknya, oke lah ya, kecil dan ada tulisan Micropack. Ini ada buat scrollnya. Ini mungkin lampu. Di bagian bawah dia udah pakai laser, jadi bukan pakai ball. Apa sih bilangin dulu? Yang bulat. Bola ya, bola kayak gitu. Ini pakai laser. Ini tombol on off, saklar on off-nya ada di sini. Lalu buat masukin baterainya dari mana? Oh ini buat masukin baterainya, ini dicongkel. Ini pakai baterai yang A2 1 bijinya ternyata buat mouse. Sip. Jadi ini baterainya A2, buat mouse-nya itu pakai yang A2 ya guys. Ini kita langsung masukin aja biar nanti bisa langsung sama-sama kita cobain. Ini ada dongle-nya juga, jadi kalau buat laptop bisa pakai ini juga mouse-nya. Langsung nyala dong nih, offin dulu. Terus cara nutupnya, nutupnya itu jadi tinggal ditekan gini aja. Oh dia magnet ya? Oh iya, bukan pengunci tapi magnet kayaknya. Nah gitu doang. Tapi nggak bisa ditekan. Bukan well. Mungkin harus depannya dulu. Nah depannya dulu baru belakangnya. Dan ini bisa diketik. Dan ini nggak ada suara ya guys. Jadi nggak ada cetak-cetak gitu.
Ya, betul. Lalu ini keyboardnya. Taruh sini dulu. Keyboard QWERTY pada umumnya ada numlocknya juga di sini. Terus bagian belakangnya buat masukin si baterai A3-nya ini. Harusnya ini A3. Kalau A2 juga nggak mungkin sih. Jadi dia buat A3-nya itu pakai buat si keyboardnya kayak gini, tinggal dimasukin dan kita tutup kembali. Jadilah itu dia setup dari kedua barang ini kayak gitu. Untuk keyboardnya sendiri ya nggak bersuara, tapi ada suara dikit sih. Tapi bukan yang mekanikal ya guys ya. Kita bahas satu-satu dulu untuk desainnya. Desainnya itu Micropack mouse-nya itu seperti ini. Kalau yang tadi gue bilang di bagian bawah ada saklar on off-nya, terus di sini ada lambang kalau buat kalian mau connection pakai Bluetooth itu pakai ini buat modenya karena ini ada dua mode. Yang pertama itu pakai dongle yang 2,4 GHz atau pakai Bluetooth kayak gitu. Bluetooth ini biasa dipakai buat di tablet ataupun handphone. Lalu untuk di keyboardnya sendiri ini QWERTY ya, internasional pasti keyboard kayak gini lah ya. Terus di sini ada tombol, bukan tombol, lampu numlocknya kalau nyala ini caps lock dan ini buat baterainya di sini. Jadi kalau misalnya lowbat dia akan kedap-kedip gitu. Lalu di bagian sampingnya ini clean, gak ada apa-apa. Di bagian samping sini ini ada tombol on off-nya atau saklar on off-nya dan di bagian belakang tadi yang kita masukin baterai. Sesimpel itu. Jadi yang pertama ini bisa buat laptop karena ini ada dongle-nya. Kalian tinggal masukin aja ininya ke laptop kalian atau komputer kalian, lalu tinggal pakai sesuka kalian kayak gitu. Dan yang kedua ini bisa pakai Bluetooth, di mana kalian tinggal colokin aja yang ada dari mouse-nya ini. Untuk pilih modenya ada di sini yang tadi gue jelasin. Terus yang kedua adalah dengan Bluetooth. Nah, gimana cara koneksin si Bluetooth-nya itu? Mari kita coba sama-sama karena gue juga baru megang si Micropack ini. Yang pertama harus kita lakuin adalah nyalain dulu. Ini udah on. Gue ikutin instruksinya dulu ya guys. Kita pertama cobain buat di tablet dulu. Kalau udah on, press multimedia key Fn plus BT1 atau BT2. Fn ini BT1, BT2. Oh ini ada logonya di sini nomor 2 BT1, BT2. Karena ini bisa dua device sekaligus. Jadi bisa handphone dan tablet secara bersamaan. Untuk pindah-pindah Bluetooth-nya itu tinggal pilih Fn1 atau Fn2. Untuk Bluetooth itu ada di 2 dan 3. Kalau mau pindah ke dongle, kalian tinggal pencet yang Fn1. Sip! Setelah kalian nyalain, ini akan LED-nya akan nyala di sini berwarna biru. Kalau misalnya belum nyala, kalian tekan Fn dulu dan angka 2 sehingga dia masuk ke mode pairing. Nah, kalau mode pairing itu dia mode birunya, LED birunya akan menyala kedap-kedip, lalu kalian cari di device yang mau kalian koneksikan dengan si Micropack ini. Oh ini ketemu. Nah, kalau udah kedip kenceng gitu, biasanya langsung kebayang. Nah, kalian tinggal pilih yang BT03 buat keyboardnya. Nah. Oke, nah ini udah terkoneksiin. Gimana kalau kita coba pakai ya guys? Kita coba pakai buat ngetik. Nah ini sebenarnya cara penggunaan itu kayak gini ya guys, mempermudah hidup kalian. Jadi udah ibaratnya ini keyboard beneran. Tapi buat nunjukin ke kalian apakah ini jalan atau enggak, kita pakai kamera atas. Jadi kita taruh aja begini ya guys. Nah kita coba. Untuk lag-nya sih sebenarnya nggak berasa ya. Misalnya kita coba tes. Hai. Oi. Ini enak banget sih. Kayak gitu semua fungsi berjalan. Ini kenapa enggak? Karena belum gue klik. Numlocknya belum dinyalain. Nah kayak gitu. Setelah numlocknya dinyalain tinggal dipakai aja. Kayak gitu, bisa kalian lihat sendiri ini apakah nge-lag atau enggak ya guys. Ini tes latency, low latency test. Jadi ini adalah cara buat ngetes keyboard. Ini ngeselin ya, ada auto correctionnya. Oke, jadi ini bisa ya guys ya untuk
cara penggunaannya seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian mau konekin langsung antara device ini ke handphone, nah ini gue ada 2 device, yang satu iPhone, yang satu Android. Gimana kah? Apakah bisa? Kita coba sama-sama cari dulu. Ini tekan FN 3 sampai kedip berwarna biru, kedap-kedip. Oh, kalau misalnya FN 3 tuh dia warnanya hijau ya guys. Terus kalian cari di handphone kedua yang mau dikonekin. Setelah terkoneksi, kalian bisa pindah-pindah sesuai yang kalian mau dengan cara tekan FN2 atau FN3. Kayak gitu, ini gue contohin mana ya. Jadi setelah connect ke handphone ini, kalian bisa ngetik dengan pakai keyboardnya kayak gitu. Sekarang kita ngetes gimana sih cara pindah dari satu device ke device lainnya. Nah, di sini gue udah ada 2 device dan udah gue konekin. Yang iPad ini gue konekin di channel 2, yaitu Bluetooth satunya, tapi di sini nomornya 2. Nah, ini lagi di Android. Nah, kayak gini, misalnya gue lagi ngetik-ngetik, pindah ke Android, terus gue mau pindah nih ke iPad yang sebelumnya udah pernah gue konekin di channel nomor 1. Nah, kita tinggal pencet FN F2. Tunggu sebentar sampai ini berwarna biru. Nah, setelah berwarna biru, kalian bisa lanjut ngetik di iPad kalian. Nah, gitulah caranya. Jadi kalau mau pindah-pindah tinggal pencet FN, pilih channel mana yang sebelumnya kalian koneksiin, kayak gitu. Kayak gini, kalau misalnya si Android itu kalian harus ketik dulu atau sentuh dulu layarnya. Baru kalian bisa lanjut ngetik. Sedangkan kalau di iPad, kita pindah lagi. Ditunggu sebentar. Dia langsung hilang keyboardnya dan kalian bisa langsung ngetik kayak gitu. Oke, itulah dia tadi cara pindah-pindah dan cara koneksiin si keyboard ini menggunakan 2 device sekaligus. Untuk dongle-nya sendiri itu kalau misalnya kalian menggunakan laptop itu ada di sini. Jadi dongle ini bisa kalian langsung colok ke laptopnya dan dia langsung connect tanpa harus install apa-apa lagi gitu. Pakai Bluetooth juga bisa. Cuman dari pengalaman gue pakai tadi beberapa menit, untuk si keyboard ini ada beberapa kekurangan sebenarnya karena ada sedikit delay waktu menggunakan si keyboardnya. Contoh, yang pertama, ini emang nggak terlalu berasa, cuman bagi gue ini masih ada sedikit delay. Terus pas mau perpindahannya pun nggak secepat itu guys, karena ketika gue ketik gini, lo harus tunggu dulu dia pairing ulang ke sini. Nah kayak gitu, jadi nggak bisa langsung switch gitu secara cepat, jadi kalian harus nunggu dulu sampai benar-benar terkoneksi ke sini. Paling kekurangannya itu aja, tapi kalau ditanya ini ngebantu atau enggak, ini sangat ngebantu apalagi kalau kalian pakainya seperti ini. Nah, yang satu buat WhatsApp, yang satu buat kerja, ini enak banget sih bagi gua. Tinggal pencet F, pindah-pindah kayak gini tuh udah enak banget. Cuman ya tadi yang gue bilang, cukup butuh waktu pindah antara satu device ke device lain. Kayak gitu. Ya, itulah dia tadi fungsi mouse dan keyboard dari Micropack ini. Ya, kalau misalnya gue pribadi mungkin akan lebih berguna si keyboardnya untuk menggunakannya di tablet atau handphone. Untuk mouse-nya sendiri ini lebih pakai buat laptop sih kalau bagi gue. Karena tadi gue udah cobain buat koneksi, tapi nggak keluar pointer gitu. Mungkin gue yang salah, boleh tulis di komentar caranya gimana. Karena ini gue baru pertama kali megang kayak gitu, oke? Boleh tulis di komentar, Bang, Micropack tuh harusnya cara pakainya gini, Bang. Menurut gue Micropack tuh begini, Bang. Ya, itu boleh tulis di komentar. Kalau dari gue sendiri, penggunaan beberapa menit belakang tadi, yang pertama ini cukup membingungkan awalnya aja. Ketika sudah terkoneksiin dengan device kalian itu udah mudah banget pemakaiannya untuk pindah kiri dan kanan. Pindah device 1, pindah device 2 juga udah cukup mudah ya, walaupun nggak secepat yang kita harapkan. Tapi ya cukup bisa ngebantu. Kayak gitu. Menurut kalian gimana? Tulis di komentar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Urban Life agar kita makin semangat buat bikin video seperti ini di kedepannya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Urban Life. Oke, gue Khalid pamit. Dadah.